Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Kimiawan, Pak Dewawan dari Survival Skill Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan terkait dengan teknik kita membuat salah satu tinder ya untuk membuat api. Kali ini masih memakai pisau Mora knife jenis Kanspol ya. Di kondisi tertentu, di saat kita berpetualang di alam bebas, kadang kita menjumpai situasi cuaca yang tidak menentu. Misalnya kondisi hujan. Di lingkungan hutan saat kita berpetualang, dalam menyalakan api kita selalu butuh hal-hal yang bisa mendukung. Salah satunya adalah tinder. Nah, kayu-kayu di hutan yang bekas-bekas itu biasanya basah. Nah, saya akan memperkenalkan bagaimana tips untuk menyalakan api dengan mudah. Nah, kita akan pakai salah satunya adalah ranting kayu. Nah, ini ranting kayu. Nah, saya masih menggunakan Mora knife Kanspol. Metode kita ini akan kita sebut dengan feeder stick. Kita akan membuat feeder stick. Bagaimana tipsnya? Kita cari kayu, ya, ranting kayu ya. Lalu kita kupas kulitnya dengan menggunakan pisau. Ya, seperti ini. Tipsnya adalah kalau kita memakai pisau, lebih baik kita memakai alas atau tataan dari kayu. Jangan sampai menggunakan batu, akan berbahaya terhadap tajamnya pisau. Kita akan kupas kayunya ini, kulitnya. Ya, salah satu kegunaan kalau kita mengelupas kulit, kalau dalam kondisi basah, ranting-ranting kayu yang kering itu, kita akan mencari bagian tanaman atau ranting yang kering. Nah, biasanya di dalam kayu itu, rantingnya itu, kayunya lebih kering daripada kulitnya. Nah, sekarang kita akan bikin membuat feeder stick ya, agar kita mudah untuk menyalakan api. Caranya seperti ini. Ini adalah keterampilan tangan kita ya. Mulai dari ujung pisaunya ini kita geser ke bawah. Usahakan tidak sampai terlepas ya. Kemudian sudut yang kita kelupas tadi kita sayat. Memutar ya. Semakin tipis, semakin kecil juga semakin baik. Ini juga dipengaruhi oleh ketajaman kita dan kebiasaan kita dalam mengolah pembuatan feeder stick ini. Ini dibutuhkan latihan-latihan khusus agar kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kita tarik lagi yang sisi lebih dalam. Dengan adanya banyak permukaan seperti ini, maka kayu-kayu yang terkelupas ini, yang kita sayat ini, akan mudah kering ya. Akan mudah kering. Nah, ini kita lakukan terus-menerus. Ya. Kalau perlu, setelah usai seperti ini, kita akan jemur dulu. Ingat, rumus dalam membuat api, segitiga api. Oksigen, panas, dan bahan bakar. Ini yang kita siapkan adalah bahan bakarnya. Bagaimanapun juga harus kering.
sahabat petualang, kalau kita sudah cukup seperti ini, kita bisa langsung menyalakan. Tentunya Anda harus pastikan bahwasanya kondisinya ini kering. Kalau Anda kurang yakin, maka jemurlah gitu. Nah, kita akan menyalakan memakai fire starter. Saya tidak membahas untuk proses berikutnya tentang api harus dibuat seperti apa, tapi saya akan memanfaatkan kondisi dari kayu yang sudah atau ranting yang sudah kita buat feeder stick ini bisa menjadi tinder atau bahan untuk bisa menyalakan api, membuat perapian berikutnya dengan tetap menggunakan spin grindingnya dari Moranev Kanspol. Ini cukup presisi. Saya memakai fire starter. Nah, ini setelah terbakar seperti ini, kita bisa siapkan kayu-kayu yang sudah kita siapkan lebih dulu tadi ya. Nah, kita bakar seperti ini. Nah, inilah salah satu tips dari salah satu manfaat kalau kita membuat feeder stick ya. Jadi kayu-kayu yang basah itu kita mudah nyalakan dengan metode feeder stick. Jadi kita sejatinya adalah membuat banyak permukaan dari kayu-kayu ini. Jangan lupa subscribe, tombol lonceng, dan tulis komen kira-kira tips and trik apa yang sahabat petualang inginkan. Kita akan coba gali satu persatu. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.